Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di dalam Jumat Julid episode yang ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang topik kekerasan dalam relasi ya. Hari ini saya akan menginvite seorang teman saya nanti ya. Oke, sebentar nih. Saya invite dulu ya. Oke, sebentar. Oke, udah saya invite. Oke, Kellen, sudah saya invite nih. Coba Kellen bisa masuk gak? Hai Halo, halo, Kellen. halo, halo. Akhirnya bisa juga bisa ya dengar suaranya Kak? Bisa dengar suara saya? Iya, bisa dengar, bisa dengar. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi dalam Jumat Julid episode 6. Hari ini kita temanya cinta duitnya tiada akhir ya. Hari ini topik kita akan membahas tentang kekerasan di dalam sebuah relasi. Pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh seorang teman saya, Kellen Cia SH ya. Beliau adalah seorang pengacara. Saat ini ia juga memiliki sebuah law firm ya, Keng ya. Iya, iya, punya firma. Ya, oke. Ya, salam-salam dulu ya. Halo untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih ya. Hari ini kita akan membahas tentang kekerasan di dalam sebuah relasi ya. Data dalam selama 5 tahun terakhir ini ada banyak sekali kekerasan yang terjadi di dalam relasi, khususnya dalam kekerasan rumah tangga, dan ini adalah kekerasan yang menempati urutan pertama. Kemudian angkanya cukup tinggi ya, hampir 70% menurut data. Nah, untuk Kellen, kira-kira Kellen bisa nggak sih mungkin memberikan gambaran gitu ya kepada teman-teman yang menonton IG Live ini, sebetulnya apa sih definisi kekerasan dalam sebuah relasi nih, Kellen? Kekerasan dalam relasi itu, oh thank you ya Bu Rifung udah undang saya ke tempat ini. Halo juga buat teman-teman yang sudah join. Yang mungkin definisinya mungkin lebih ke arah ini kekerasan dalam rumah Sebentar, tangga. suaranya kurang jelas, boleh nggak lebih dekat lagi? Kurang jelas suaranya. Oh, kurang jelas ya? Ini masih Oke, kurang sekarang jelas? boleh jelas. Iya, sekarang udah jelas lah. Oke, oke. Nggak apa, saya udah jelas banget ya? Udah jelas. Oke, Oke, oke. bisa Silakan. ya. Terus suara Rifung hilang nih sekarang nih. Udah ya? Oke, Sekarang ini bisa dengar nggak suara yang saya? kita ngobrolin ini, ah, Sebentar. halo? Teman-teman tolong kasih kabar ya, bisa dengar suara kami dengan jelas nggak? Boleh kasih kok icon untuk Nova yang udah join, terima kasih. Untuk teman-teman yang nonton IG Live ini, boleh kasih saya komen, kira-kira jelas nggak suara kami kedengaran? Dua-duanya kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Oke. Okay. Saya ulang ya, bisa ya. Thank you Nova sudah merespon. Oke, okay. Ya saya ulang ya, Kellen ya. Jadi gini, data kekerasan relasi itu kan macam-macam ya. Ya. Tetapi data yang saya dapatkan itu tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam relasi pernikahan ya, yang menempati urutan pertama itu kekerasan terhadap istri. Lalu kekerasan Oke. relasi berikutnya di dalam pacaran itu, misalnya dating violence ya, disebutnya itu yang urutan kedua. Nah, kalau misalnya boleh diberikan kepada kami nih gambarannya, sebetulnya apa sih kekerasan dalam relasi itu yang mungkin kalian bisa definisiin? Kalau kekerasan itu jelas ada dua hal ya. Satu adalah kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Nah, saat ini yang kita lagi mau bahas apa dulu nih? Karena biar kita kerucutkan jadi satu pembahasan yang lebih jelas. Mungkin yang lebih berguna adalah sebenarnya menurut saya sih kalau misalnya kekerasan dalam bentuk relasi, ya relasi apa dulu nih? Pacaran atau seperti apa? Kalau misalkan dalam relasi pacaran, sepanjang dia itu masih dalam batas usia dewasa, itu kembali kepada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti apa namanya penganiayaan biasa saja. Tapi menurut saya sih lebih menarik kita bahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga ya, Bu Rifung ya. Karena kenapa? Karena dimensinya sangat luas, karena menyinggung mengenai orang tua, ya kan, orang tua terhadap anak, terus mengenai suami terhadap istri, dan demikian pula sebaliknya orang tua tadi anak terhadap orang tua juga. Terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh seorang majikan terhadap seorang pembantu misalkan. Nah, itu Oke, juga iya, iya. betul. Dan juga banyak sekali dimensinya ada kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual juga. Nah, itu menurut saya sih itu lebih menarik untuk dibahas sih. Menurut saya sih ketimbang kekerasan-kekerasan yang dilakukan misalnya pasangan dengan pasangan sorry dalam hubungan pacaran ya.
menurut saya itu udah jadi biasa sih, nggak apa namanya, nggak suatu hal yang spesial sih, Bu Rifung. Mungkin seperti itu, Fung. Ya, jadi kalau menurut Karen, kita akan membahas skupnya hari ini lebih kepada kekerasan domestik dalam kondisinya dalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan pernikahan ya, bisa dengan orang tua dengan anak, dengan pasangan suami istri atau kekerasan dengan asisten rumah tangga gitu ya, Karen ya. Halo, Karen bisa dengar suara saya? Oh, putus-putus, Rifung, boleh tolong diulang, sorry. Saya ulang ya. Jadi kita akan menspesifikkan malam ini diskusi kita tentang kekerasan dalam rumah tangga ya. Yang kita akan fokuskan ke dalam kekerasan di dalam pernikahan, ikatan suami istri, orang tua anak, atau halo, halo, halo. Ya, seperti koneksi kita terputus nih ya. Halo, halo. Iya, ya. Saat malam teman-teman, seperti koneksi saya terputus sih dengan Pak Kellen gitu ya. Kita Halo, halo. akan ngobrol Sudah lagi ya, join nih. ulang ya. Iya, iya, thank you, thank you. Ya, Nova, terima kasih sudah memberikan respon ya. Iya, tadi koneksi kami terputus ya. Pak Kellen, saya ulang ya. Jadi untuk Yes. konteks pembahasan kita hari ini, kita akan menekankan pada kekerasan domestik dalam ikatan pernikahan antara suami istri atau orang tua anak atau di dalam konteksnya juga ART ya, kekerasan dengan ART gitu, betul ya? Yes, yes, betul, betul, betul banget. Oke, ya, ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya untuk memasukkan ke dalam kolom tanda tanya atau untuk drop komen ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan boleh berpartisipasi. Pak Kellen akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke. Mungkin Pak Kellen tadi yang Pak Kellen cerita ya bahwa ada berbagai jenis ya. Mungkin bisa diberikan gambarannya seperti apa Pak Kellen? Di dalam undang-undang ada 4 hal yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, satu adalah mengenai kekerasan fisik. Ya, pasti sebagaimana kita tahu, kekerasan fisik itu biasalah ya. Ditonjok, mungkin digampar, ditendang, dilempar batu, dilempar piring, mungkin seperti itu. Kekerasan fisik ya. Dan juga kekerasan fisik itu dibagi lagi. Apabila kekerasan dalam pengertian mendapatkan luka ringan dan berat itu menentukan jumlah hukuman yang akan diterima. Demikian pula dengan kekerasan fisik, psikis, kejiwaan ya, mental ya. Nah, itu juga berbentuk tekanan, pengancaman, itu juga termasuk hal-hal yang bersifat mengenai kekerasan terhadap jiwa ya, psikis soalnya. Yang ketiga adalah mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh suami terhadap istri, bisa juga dalam hal hubungan suami istri, misalnya istri lagi nggak mau atau suami lagi nggak mau. Nah, itu juga bisa dipaksa, itu juga bisa menjadi suatu hal yang disebut dengan kekerasan seksual. Tapi ada juga nih, ada satu kondisi di mana saya pernah dengar ya, sekitar 8 atau 11 tahun yang lalu, saya agak lupa ya, teman saya. Jadi ada satu tempat di Indonesia, di mana itu anaknya dijual. Jadi anaknya dijual, kemudian malah rumahnya dijadikan tempat prostitusinya. Jadi waktu itu malah yang saya dengar ya ceritanya, jadi bapaknya itu mempersilahkan anak perempuannya untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang pembeli jasa prostitusi seperti itu. Jadi di rumahnya dia bisa melakukan hubungan intim dengan pria tersebut di rumah bapaknya itu. Nah, itu juga diatur dalam undang-undang ini dan itu merupakan suatu hal yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah, kemudian yang keempat adalah mengenai penelantaran rumah tangga. Misalkan contoh kita menelantarkan orang tuanya kita, yang musiknya orang tua yang sudah tua gitu kan. Kita tidak memelihara dia, kita tidak memelihara istri kita, kita tidak memelihara anak kita. Jadi hal tersebut merupakan kekerasan juga dalam rumah tangga yang didefinisikan dengan penelantaran terhadap rumah tangga. Nah, tapi kalau misalkan nanti Bu Rifung mau nanya mengenai kekerasan terhadap anak, nah saya juga kita bisa jungtokan atau hubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang tadi kita lagi ngomongkan adalah mengenai Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi saya juga bisa jungtokan kepada Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah supaya kalau misalnya di penegakan hukum, kita itu mau supaya pelaku kekerasan terhadap anak itu dia bisa lepas dari KDRT, tapi dia tidak bisa lepas dari namanya perlindungan anak. Jadi dua-duanya digabung jadi satu, gitu. Seperti itulah.
Itu loh Bu, Oke. Bu Rifung. Jadi ada empat definisi dalam kekerasan dalam rumah tangga yang tadi saya sudah sampaikan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap rumah tangga. Seperti itu, Bu Rifung. Penelantaran termasuk berarti di dalamnya kekerasan secara finansial, mereka nggak support begitu ya, penelantaran maksudnya ya? Ya, ya. Ada malah juga, jadi ada yang ada misalkan ada seseorang ya, orang ya, belum tentu laki-laki, bisa juga perempuan. Nanti kita Mm. bahas mengenai kasus Johnny Depp sama Amber Heard ya. Betul ya. Iya, iya betul. Jadi Iya. dua-duanya bisa. Jadi nggak ada namanya oh cowok lebih kuat dibanding perempuan, tidak. Dalam hal ini undang-undang bilang bisa cowok, bisa cewek gitu, seperti itu. Iya. Nah, ada juga yang menyebabkan bahwa ini juga termasuk kekerasan. Jadi menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan ekonomi. Jadi ibaratnya bisa contoh nih, misalkan saya laki-laki yang sangat sangat dominan gitu. Saya melarang istri saya untuk bekerja. Jadi sengaja, jadi supaya istri saya itu tergantung secara finansial terhadap saya. Jadi kalau misalnya saya bilang pergi loh, jongkok loh. Nah, karena dia merasa tertekan dari sisi ekonomi. Nah, nanti saya bisa cerita banyak mengenai kasus-kasus yang dialami. Banyak sekali pasangan-pasangan, terutama dalam hal ini pasangan yang tidak independen secara ekonomi ya. Dalam hal ini misalkan kebanyakan kan perempuan di rumah tangga. Nah, Iya, seringkali iya. perempuan itu yang merasa terintimidasi di rumah. Gue mau cerai nih dengan si suami, tapi karena si suami itu sangat apa namanya mayoritas dalam berperan sebagai ekonomi, mereka mengurungkan niatnya, gitu loh. Malah kemarin juga ada klien saya datang, saya tanya dia mau bercerai nggak? Dia bilang saya mau bercerai, pasti ya, pasti dia bilang, karena suaminya berselingkuh, telah 2 kali berselingkuh dan ketahuan, gitu loh. Nah tapi akhirnya 2 hari kemudian dia mengurungkan niatnya untuk bercerai, karena dia bilang sama saya, eh, apa namanya suaminya itu Tergantung. dia bergantung dengan kehidupan ekonomi dari suaminya, gitu Nah, loh. iya. Nanti saya juga Iya. bisa cerita mengenai ya, dan itu kasus perceraian ya, belum kasus mengenai penganiayaan, gitu loh, yang saya dengar sendiri dari pihak kepolisian, kanit PPA-nya, perlindungan perempuan dan anak. Ada juga kasus di Mm-mm. pengadilan di mana perempuan malah digilas pakai motor, istrinya Iya. digilas pakai motor sama suaminya, seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya karena ada pattern yang kita lihat dalam relasi itu, ada power dan kontrol dari orang yang lebih mendominasi gitu ya. Jadi orang itu Ya, berusaha untuk membuat yang satu tidak berdaya, mengintimidasi, membuat mereka jadinya kayak mengalami teror gitu ya sebenarnya dalam pernikahan mereka sendiri ya Pak Kellen ya. ya betul, betul. Dan makanya kembali lagi di dalam undang-undang ini juga diinformasikan bahwa korban yang mengalami KDRT itu memang harus menjalani, halo, Iya, iya. ya, Iya, bisa dengar. korban KDRT itu harus menjalani namanya konseling juga. Jadi ditindaklanjuti dari polisi, dibantu oleh advokat, diputuskan oleh hakim. Tapi di undang-undang ini ada ngomong mengenai kalian itu yang korban itu harus mendapatkan konseling juga secara psikis, supaya hal ini kan masalahnya gini loh ya. Banyak yang terjadi adalah trauma-trauma yang dialami. Nanti Bu Rifmu ingatkan jadi saya bisa cerita mengenai trauma psikis yang dialami oleh seorang anak terhadap suami istri yang bertengkar terus setiap hari seperti itu. Ya. Akhirnya menjadikan ya si anak ini menjadi stres seperti itu. Nah itu juga sebenarnya bentuk kekerasan non fisik ya, psikis namanya, yang dilakukan secara tidak sadar oleh orang tua, perempuan dan laki-laki, seperti itu. Iya, jadi secara emosional mereka mengabuse ya sebenarnya. Jadi anak-anak ini atau pasangannya mengalami gangguan emosi, kecemasan, merasa tertekan dalam pernikahan itu ya. Jadi mereka juga bisa melakukan manipulasi mungkin ya di dalam pernikahan itu. Betul ya, seperti itu ya. Yang tadi siang juga Bu Rifung, saya ada kirim WA kepada Bu Rifung ya. Yang tadi siang saya bilang, jadi ada satu teman di Facebook saya juga nggak sengaja, tadi kan lagi ngobrol-ngobrol juga sama Bu Rifung. Jadi ada satu teman di Facebook sampai ngomong seperti ini. Ya saya nggak sebut nama ya. Jadi dia cuma bilang gini dalam postingannya, anak kandungnya pun disiksa sampai seperti ini, dicubit dan digigit sama bapaknya. Saya menyesal, ini perempuan ya ngomong, saya menyesal sudah mencabut laporan saya ke kantor polisi. Nah ini menarik untuk dibahas, kenapa perempuan itu kadang-kadang sudah melaporkan tapi mencabut kembali. Nah ini mesti dibahas kita, Pung. Menurut saya sih, Bu Rifung.
Iya, iya. Jadi sebetulnya dalam ikatan pernikahan itu yang menjadi menarik karena tadi ya yang Pak Kellen bilang ya, satu ada ketergantungan di dalam relasi itu, kedua ada ikatan yang mungkin dikomitmenkan ya. Jadi kayak agak aneh gitu kalau seandainya tadi seperti tadi yang Pak Kellen bilang dia melaporkan pasangannya dan ayah dari anaknya ke polisi, kayaknya mungkin nggak tega juga gitu ya, sehingga akhirnya mencabut dengan berpikir mungkin dari keluargaan bisa selesaikan kali kasus ini begitu ya. Karena ini ranahnya ranah personal kan sebetulnya ya. Ada satu lagi, Bu Rifung. Jadi ada namanya apa namanya budaya. Jadi Mm. budaya timur yang menyebabkan perempuan itu merasa bahwa kalau misalnya saya bercerai dengan suami itu jadi suatu hal yang hina, ya. Mm-mm. Terus kemudian ada juga yang kebudayaan yang menyatakan bahwa sorry, yang kedua ada alasan agama lah ya. Oh, bercerai tidak boleh oleh agama tertentu gitu loh. Iya, Tapi iya. kalau dari saya sebagai praktisi saya bilang ya kalau dari saya ya dari sisi kacamata hukum saya bilang daripada klien saya mati ya kan maksudnya daripada dia sakit hati terus secara psikis ya lebih baik saya ceraikan kalau dari saya ya karena menurut saya sih saya melihat dari berbagai dimensi nggak cuma melihat dari satu dimensi ya misalkan contoh agama atau kebudayaan atau seperti apa tapi kalau lawyer itu lebih banyak ke arah semua dimensi dilihat gitu betul-betul seperti itu Bu Ripung. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan sebenarnya tadi ada faktor budaya, ada faktor kekeluargaan, ya, ada unsur rasa kasihan mungkin di dalam pernikahan itu dia merasa ini ayah anaknya, pasangannya gitu ya, nggak tega juga mungkin menempuh jalur hukum. Tapi juga tadi ada faktor unsur agama ya, ini juga soal kepercayaan orang ya, kenapa mereka memegang value ini karena mereka menganggap ada yang lebih tinggi gitu ya. Dan ini kalau kalau saya perhatikan sebenarnya ini menurut Pak Kellen kan Pak Kellen juga pegang beberapa kasus ya. Apakah para korban ini sebetulnya cuma satu kali mengalami peristiwa tersebut atau sebetulnya ini berulang-ulang mereka alami dan itu sudah akumulasi dalam misalnya frekuensi yang cukup intens begitu. Jadi gini, Bu Rifung. Jadi menurut saya itu waktu sebelum menikah itu kadang-kadang kita tidak dipersiapkan dengan baik untuk menikah ya. Karena kita tidak Mm-mm. pernah ada namanya sekolah pernikahan, ya kan? Mm-mm. Jadi yang terjadi adalah kadang-kadang kita tidak tahu, oh ternyata itu KDRT loh. Kita tidak pernah Mm-mm. tahu. Kita merasa bahwa, oh biasa-biasa aja. Atau misalnya kemudian, oh istri harus tunduk sama suami. Nggak boleh ngebantah. Gitu loh, harus siap apabila diperintah apapun sama suami. Padahal itu tidak bisa seperti itu karena undang-undang ini menjamin namanya kesetaraan gender juga gitu loh. Jadi antara pria dan wanita itu sama gitu loh. Karena bagaimanapun dalam rumah tangga makanya kembali lagi kepada faktor kebudayaan dan agama. Jadi mereka itu menganggap oke, hukum di bawah itu. Jadi mereka menganggap oke, budaya paling tinggi, nomor dua adalah agama, mungkin nomor satu agama, kedua budaya atau misalnya bersamaan gitu loh. Nah cuma masalahnya adalah mereka itu mengalami secara terus-menerus tapi mereka tidak sadar gitu loh. Tapi kalau misalnya kita baca undang-undangnya, kita konseling dengan ahli-ahli hukum, mereka bilang ini salah, nggak boleh gitu loh. Nah hal-hal tertentu misalkan anak seperti apa sih secara apa psikis gitu loh, apa namanya sering kita abuse gitu loh. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Nah itu kan sebenarnya harus konseling juga kepada psikolog kan. Saya sendiri kalau misalnya saya pribadi ya, keluarga saya, kami itu menyempatkan diri ya setahun sekali ketemu dengan psikolog anak. Jadi kita berdiskusi gitu loh. Apakah anak kita itu dengan behavior seperti ini, sikap-sikap seperti ini, normal nggak? Terus, apakah ini karena kita yang kurang baik dalam mendidik? Apa kita salahnya di mana? Jadi kita belajar dari psikolog anak tersebut. Oh, kamu harus lakukan ini. Jadi kita setahun sekali memang kurang sih ya. Untuk kita observasi, apakah kita salah dalam mendidik anak? Ya kan, benar nggak? Terus pasti ditanya, oke, goalnya kamu apa? Misalnya anak kamu mau kayak seperti apa, gitu loh. Nah ini yang apa namanya kita tidak pernah berkonsultasi, kita tidak pernah mau tahu mengenai apa sih namanya KDRT itu, karena sangat luas sekali dimensinya. Kayak contoh aja mengenai kekerasan dalam psikis kita bilang sama istri kita. Lu kalau nggak mau masakin gue, lu nggak boleh perawatan ya. Nah, itu apakah itu merupakan kekerasan atau tidak? Iya, Ya itu kan? makanya kata ancaman itu sebetulnya kan kadang-kadang semacam kayak biasa ya, dalam tanda kutip nih, kita sebutnya kayak biasa gitu ya, kayak Iya. kayak nggak bisa eh,
kadang-kadang buat sebagian orang ya itu bukan ancaman, tapi buat sebagian orang itu berupa ancaman. Ya, Iya, kadang-kadang betul. kayak misalnya kita ngomong soal kekerasan verbal aja ya. Kalau kita besar di dalam keluarga kita nggak berasa melakukan kekerasan verbal kadang kepada anak-anak gitu atau kepada pasangan gitu ya. Jadi hal-hal ini yang Iya, kadang-kadang membuat itu blur ya garis-garisnya tentang KDRT itu ya, iya. Pak Kellen. Bukan, jadi ada beberapa di dalam undang-undang ada yang sorry, di undang-undang ada bilang seperti ini. Kalau misalkan tidak menyebabkan apapun sebenarnya dan kita merasa itu KDRT, itu namanya Hmm. delik aduan. Delik aduan itu artinya polisi tidak akan menindak apabila kita tidak melakukan pelaporan terlebih dahulu. Tapi kalau Mm-mm. misalkan istri kita, misalnya pasangan kita babak belur nih, mukanya biru-biru gitu loh mukanya, misalkan tulangnya patah, itu udah pasti polisi udah boleh bertindak gitu loh. Mm-mm. Nah, satu Oke. lagi, nah, keluarga itu menjadi peranan penting juga. Contoh nih, orang tua kita. Seringkali orang tua kita itu kan tempat kita bernaung ya. Kadang-kadang walaupun kita ada masalah sama pasangan kita, orang tua kita bilang, udahlah, nggak usah lah, jangan cerai lah, tahan-tahan lah. Padahal itu tidak membantu dan itu salah menurut saya sih. Waktu pasanganmu melakukan KDRT, kamu mesti keluar dari rumah tersebut dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Keluar dari rumah tersebut. Gitu loh. Dan kalau masih bisa dibahas mengenai secara keluarga, kita bahas secara kekeluargaan. Tapi, sorry, peraturan ditegakkan dulu. Gitu loh. Kita harus ngomong baik-baik. Kalau lu melakukan sekali lagi, apa yang kita lakukan? Atau misalnya kita sudah tidak bisa diterima nih, ya udah apa yang mesti kita lakukan? Contoh yang gampang deh, Bu Rifung. Contoh ya, anak Mm-mm. kita dipukulin sama orang lah, Ya. ya kan? Apakah Bu Rifung bisa menerima? Babak belur nih, kan nggak mungkin kan? Kenapa waktu halo dan disuruh menerima lagi? Halo, Bu Rifung? Halo, halo, Banyak. halo, 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 Bu Rifung, dengar suara saya? Oh, kayaknya. Ya, halo. Halo? Aduh, mohon maaf. Jadi, halo, halo, Bu Rifung, dengar suara Ya, saya? ya, ya, udah bisa dengar, udah. Jadi, Ya, udah bisa. Mm. kenapa kalau misalnya anak kita tidak bisa menerima, ya? Kenapa kalau misalnya anak kita pukulin sama orang kita tidak bisa menerima? Kenapa anak kita yang jadi pasangan dari orang lain bisa, misalnya waktu dipukulin kita bisa terima dan menyuruh anak kita terima? Mm-mm. Kan nggak Ya. konsisten kan? Intinya Nggak tindakan boleh kayak kekerasan gitu. dalam Harus bentuk bilang ini apapun nggak salah, bisa ini diterima benar. sih ya sebenarnya ya. Nggak Halo? boleh ditoleransi, gitu loh. Jadi Mm-mm. makanya saya, halo, halo, Mm-mm. Bisa dengar sekarang setelahnya bisa dengar sekarang Pak Kellen? halo, Bu Rifung, Iya, bisa halo. dengar sekarang. Bisa. Ya, Iya. dengar-dengar. Jadi, menurut saya sih, tindakan kekerasan apapun tidak bisa kita terima. Nggak boleh. Mm-mm. Nah, kita juga harus mengajarkan kepada anak kita, jangan lakukan abuse itu kepada orang lain. Karena kenapa? Kalau misalkan, jadi lebih baik abuse itu berhenti di kita. Kalau misalnya dahulu kita mengalami abuse itu, lebih baik kita berhenti di kita. Kita tahu itu salah. Dan jangan kita biarkan anak kita itu mengalami hal yang serupa. Tapi kan seringkali kan kita agak susah ya, Bu Rifung ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ribut nih suami istri, Mm-mm. ya kan, apakah kita harus lakukan itu depan anak kita? Itu juga Mm-mm. abuse sebenarnya, secara psikis, Oh iya. ya kan? Iya. Terus yang lain adalah apa? Yang penting juga apa? Waktu. Kita tidak memberikan waktu buat anak kita. Sebenarnya itu juga abuse. Contoh nih, ya kan perlindungan anak itu udah bilang, memang kita harus memberikan waktu rekreasi buat mereka juga. Kita harus mendampingi dia tumbuh kembangnya. Tapi karena kita Mm. terlalu sibuk, kita nggak punya waktu, bagaimana terhadap tumbuh kembang anak? Kita fair nggak terhadap dia? Karena anak kita Iya. kan bukan minta dilahirkan, kan? Bukan dia yang minta dilahirkan ke dunia ini. Tapi kita yang dalam tanda kutip menciptakan dia untuk dilahirkan ke dunia ini. Iya, iya. Jadi Pak Kellen melihatnya dari sisi aspek hukumnya ya. Jadi Ya, negara sebetulnya mengatur dalam perundang-undangan tentang bagaimana kita sebagai orang yang membentuk rumah tangga dan pernikahan serta dalam undang-undang melindungi anak-anak dari hasil pernikahan itu ya supaya
setidaknya negara yang menjamin lah ya bahwa dia sebagai warga negara mendapatkan perlindungan gitu ya Pak Kellen ya. Ya, harus tuh. Apalagi anak-anak kan. Iya, Karena negara iya. melihatnya kalau misalkan anak-anak rusak ya, generasi muda ini rusak ya, negara ini pasti rusak. Pasti. Iya, iya. Iya, setuju sih. Kalau menurut saya memang tadi yang Pak Kellen bilang betul ya. Jadi kita sebagai orang tua, kalau dulu orang tua kita nggak belajar parenting ya. Mereka orang-orang yang sederhana, cuma mengikuti pola relasi, pola parenting dari orang tuanya, turun temurun ya ke kita juga gitu ya. Tadi ada unsur budaya di dalamnya, ada unsur agama yang diajarkan, dan kita orang timur seringkali ya menggunakan disiplin dengan kekerasan yang dianggap dalam tanda kutip wajar oleh orang-orang tertentu gitu ya. Tapi setelah kita belajar dalam parenting, kita tahu bahwa udah nggak lagi menggunakan metode itu karena akan ada dampak psikis pada anak-anak maupun dampak fisik tadi yang Pak Kellen kasih contoh ya, dicubitin bapaknya, dipukulin bapaknya sampai ada bekas-bekas memar gitu ya. Dan kita sebetulnya tahu ada nggak sih kemungkinan tadi yang Pak Kellen bilang trauma-trauma yang muncul dari diri anak-anak. Tentu ada, saya sebagai konselor akan bilang pasti ada ya, ada efek samping pasti dari sebuah tindakan yang seperti itu. Nah, Pak Kellen, saya mau tanya dari sisi undang-undang nih Pak. Tadi Bapak bilang ini delik aduan, jadi kalau tidak diadukan dianggapnya bukan kekerasan gitu ya? Untuk hal-hal tertentu ya, Bu Rifung ya. Jadi nggak semua hal. Jadi di undang-undang ada ngomong untuk hal-hal tertentu ya memang misalnya kekerasan fisik dan psikis itu kalau misalkan tidak menimbulkan apa-apa ya itu merupakan delik aduan seperti itu. Nah, contoh nih misalkan saya lihat ya di pasal 51 gitu, Undang-Undang Penghapusan Terhadap Rumah Tangga mengenai kekerasan fisik, bentar ya saya baca ya. Pasal Iya. 44 biar jelas semua. Jadi belum tentu semuanya. Jadi gini, dalam hal perbuatan sebagai maksud di dalam ayat 1 itu kekerasan fisik tapi tidak berat lah ya. Dilakukan terhadap suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit ya atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan penjara paling lama 4 bulan atau denda paling lama 5 juta. Tapi kan ini kan ringan sifatnya, kekerasan fisik dan psikis dan fisik ya, sifatnya ringan. Karena sifatnya ringan, makanya itu hanya delik aduan. Jadi kalau misalnya kita nggak ngadu ke polisi juga nggak bakal bertindak. Nah, lagi pula kan, ya ini cuma 4 bulan, gitu seperti itu. Tapi nggak semua seperti itu ya bisa diberlakukan. Tapi dalam hal tertentu memang undang-undang bilang memberikan batasan tertentu saja. Kalau nggak menimbulkan tidak mengganggu kesehatan kita, baik psikis dan fisik, nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kalau misalnya udah bentuknya sampai bikin cedera itu tadi udah masuk penganiayaan ya, masuk jalur pidana ya. Betul, pidananya kalau nggak salah 5 tahun ya, benar saya baca dulu. 5 tahun kalau nggak salah. Jadi pidana ringan itu kalau misalnya kekerasan, menyebabkan luka ringan ya 5 tahun ya untuk fisik ya. Kalau misalkan yang berat 10 tahun, kalau mati 15 tahun. Nah, kalau fisik lebih kalau misalkan jiwa ya 3 tahun. Tapi kalau misalkan pemerkosaan, kekerasan seksual itu 12 tahun paling lama. Nah, yang unik dari sini adalah yang tadi saya bilang. Jadi di daerah Pantura yang orang tuanya itu menyediakan rumahnya untuk dipakai sebagai tempat prostitusi, yang ya korbannya adalah anaknya, yang di human trafficking anaknya, yaitu dipidana 15 tahun. Jadi makin berat ya makin besar hukumannya. Seperti itu, Bu Ringu. Iya, iya. Iya, jadi saya melihat ini negara juga akan menimbang dari berbagai aspek ya tadi, yang nggak hanya soal lingkup publik bukan hanya lingkup personal doang ya, tapi bisa juga jadi lebih serius ya dampaknya, akan lebih besar konsekuensi hukumnya gitu ya Pak Kellen ya. Dan itu masuk ke ranah hitungan tetap personal atau hitungannya jadi publik tuh, atau bagaimana, atau tetap sama dianggapnya ranah personal? Enggak, kalau misalkan sudah menyebabkan hal-hal yang berakibat pada kekerasan fisik, non fisik, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga yang menyebabkan memang dia ada luka-luka ringan atau misalkan ada faktor kejiwaan yang kena,
Di sini juga ada sampai gangguan mental yang benar-benar mentalnya tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu udah pasti negara harus turun. Jadi nggak perlu dilaporkan pun negara harus turun, polisi harus turun tangan. Gitu loh. Jadi Oh, yang melaporkan pun pelaporan terhadap pidana tersebut bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya. Satu adalah korban bisa melaporkan sendiri, orang tua bisa melaporkan sendiri, teman-teman bisa melaporkan sendiri, anaknya juga bisa melaporkan sendiri. oke. Gitu loh. Jadi Nah, orang sekitarnya bisa maka ya melaporkan. betul, betul. Nah, menurut saya sih lebih menarik adalah bagaimana sih cara menyelesaikan perkara KDRT ini? Apakah kita mau memilih kekeluargaan atau memilih jalur hukum? Nah, nanti mungkin ini yang mesti kita bahas lebih menarik. Iya. Bagaimana nih kalau dari saya melihatnya gini ya. Terkadang kita masih bisa menempuh jalur kekeluargaan seandainya dua belah pihak ini masih bisa diajak ngobrol, Hmm, masih mau diajak konseling untuk melakukan terapi sebagai couple atau sebagai suami istri gitu ya. Mereka kalau saya setuju seperti yang tadi Pak Kelan bilang, kalau tinggal serumah jadi satu dengan orang yang menjadi pelaku itu agak serem ya. Kita lihat si Johnny Depp ya, kasihan banget kan itu kan sampai jarinya sampai putus ya karena ya. penganiayaan itu ya. Jadi memang agak beresiko kalau serumah gitu ya. Memang perlu di konseling atau di terapi salah satu pelaku khususnya gitu ya karena dampaknya serius gitu. Nah, kalau seandainya dari saya sih berpikir kalau bisa dengan jalur kekeluargaan awalnya tentu dibicarakan dulu, dikonselingkan dulu, ditempuh dengan cara yang uh, lebih soft lah, soft gitu ya. Tapi saya setuju sih, orang-orang seperti ini memang perlu diberikan gambaran tentang konsekuensi hukumnya. Jadi seperti yang Pak Kelan bilang, kalau kamu berbuat lagi, jalur apa yang harus ketempuh? Apakah langsung kita urus ke polisi atau bagaimana gitu ya? Jadi memang ada alternatif yang perlu kita pikirkan sebelum terjadi semakin parah begitu ya. Kalau saya baca dalam artikel-artikel memang beberapa merekomendasikan kita mesti punya safety plan untuk jaga-jaga juga gitu ya. Seandainya itu terulang lagi apa yang harus kita lakukan karena itu bisa berulang begitu ya Pak Kelan ya. Uh, bisa banget. Karena menurut saya sih, kalau misalnya orang berani melakukan kekerasan rumah tangga ya, ya menurut saya sih pasti dia pernah melihat contohnya dong. Ya, itu satu. Yang kedua, ya berarti kan di luaran tersebut dia harus biasa melakukan itu. Ya kan? Dia menurut saya Ya. sih lebih baik menurut saya sih mencegah sebelum daripada mengobati ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah sebelum menikah memang kembali lagi. Negara ini kan mengatur setelah menikah, ya kan? Tapi yang lebih penting apakah negara ini yang saya masih mesti bertanya ya, mesti mencari tahu. Apakah negara hadir pada saat sebelum menikah? Karena kalau misalnya sebelum menikah, negara juga agak susah. Mereka akan couple itu akan ngomong, ini kan ranah privat, ngapain lu ikut campur negara, Betul, ya. betul. Tapi masalahnya adalah permasalahan lu, denger ya, kira-kira yang Fung ya, Budi Fung ya. Kedengeran. Jadi ya kesulitan negara begitu. Kalau misalnya dia ikut campur sebelum sebelum menikah, ntar kan dibilang loh negara ikut campur, ini ranah privat yang jadi ranah publik kok. Iya, betul. Nah, padahal negara itu harus membantu loh daripada ntar lu kena KDRT ribut ya kan, generasi Indonesia juga jadi rusak gara-gara itu. Nah jadi menurut saya sih sebenarnya yang lebih tepat adalah lembaga agama dalam hal ini atau lembaga sosial masyarakat di LSM ya harus bantu, harus join dalam pengertian membantu bahwa ini kapal-kapal ini mau diapain sih pada saat mereka menikah, sebelum menikah ya, sebelum menikah. Iya, Gitu loh. iya. Nah, di mana peran lembaga agama dalam hal ini pemuka agama ya melakukan konseling terhadap mereka. Karena ya Bu Rifung juga tahu, misalkan saya dulu menikah secara Katolik, jadi kita pun waktu itu cuma cuma sekitar 1 minggu lah melakukan konseling pranikah. Pranikah, iya, iya. Padahal dalam konseling pranikah itu harusnya kita bahas juga mengenai hak dan kewajiban dari secara hukum ya, apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu loh. Dan harus memutuskan apakah lu mau lanjut atau tidak. Karena menurut saya, kalau pada saat dia melakukan KDRT bisa nggak dia berubah, bertobat ya, bisa. Iya. Tapi agak sulit gitu loh. Karena kenapa? Hal KDRT itu kan nggak mudah.
ya kan sangat apa namanya kita untuk memukul pasangan kita itu nggak mudah loh. Menurut saya, contoh yang gampang ya, memukul anak kita itu kita nggak mudah loh, ya kan? Karena butuh apa namanya, butuh ketegaran mental bahwa anak kita itu bandel banget baru kita pukul kan. Tapi cara kita memukul juga kita harus waktu mau melakukan pukulan itu kita mesti mikir apakah ini karena emosi, meluapkan emosi atau karena untuk mendidik. Iya. Nah, untuk bisa memikir ke sana kan butuh namanya kedewasaan mental ya, kecerdasan emosional juga kan. Iya, Nah, kalau betul. nggak punya itu, siapa yang ngajarin? Karena nggak semua pasangan punya akses terhadap pendidikan yang baik. Ya, akses terhadap contoh ya, misalkan ekonominya bagus, dia punya akses terhadap banyak hal, contoh psikolog anak, ya kan, psikologis klinis, ya kan, lawyer, ya pemuka agama mungkin yang seperti itu, dan dia fasilitasnya luar biasa. Tapi kalau misalkan dia dari keluarga nggak mampu, ya ibaratnya menikah di pinggir jalan, ya lu mau ngarepin apa? Iya. Gitu loh. Tapi saya setuju sih, memang pembekalannya harusnya dilakukan sebelum menikah ya. Kalau sebelum menikah udah ada kekerasan yang dilakukan, itu juga produk dari hasil di rumah tangganya mungkin terbiasa menggunakan kekerasan yang tadi Pak Kellen bilang ya. Jadi mungkin melihat orang tuanya sebagai pelaku, dia juga lu kecil mungkin korban dipukulin orang tuanya pelaku KDRT juga kepada mama atau dirinya gitu ya. Jadi di dalam pacaran pun ada orang-orang tertentu yang udah lo mengalami kekerasan dalam pacaran. Datanya tinggi loh. Kalau saya baca urutan Luar kedua biasa. terhadap istri gitu ya. Dan kalau udah dari pacaran udah abusive, jangan berharap udah masuk pernikahan dia bisa berubah. Kemungkinan besar akan semakin lebih parah ya biasanya ya. Soalnya gini, contoh ya, saya pernah ketemu sama satu orang SPG lah, SPG elektronik lah di salah satu toko elektronik di Indonesia. Jadi waktu itu seringkali itu mereka denial, jadi perempuan ya korbannya. Jadi matanya lebam gitu. Saya bilang, Mbak, izin, sorry ya, bukan saya mau kepo, bukan mau campur. Tapi ini saya lihat sih, Mbak sih tonjok ya. Oh enggak Pak, saya tuh jatuh dari tangga. Bohong, saya bilang. Intinya kalau misalnya kamu belum menikah, ya masih pacaran, udah putusin aja. Nggak ada gunanya kamu menikah dengan orang seperti itu. Iya Pak, ya akhirnya dia jujur kan. Iya Pak, saya sudah cinta. Ya mungkin keperawanannya diambil seperti apa, itu urusan dia ya. Tapi maksud saya, dia udah keburu cinta lah seperti itu. Ya saya bilang, lu pilih cinta sekarang, atau lu mati ntar kalau misalnya bisa di rumah lu ditonjokin terus. Ya kan? Saya pernah juga mengalami punya teman waktu lagi hamil malah ditendang perutnya. Ditendang perutnya. Saya bilang, lu keluar dari rumah tersebut, tau nggak lu mati. Gitu, keluar, ketemu sama orang tua lu, ya kan? Nanti kalau misalnya laki lu udah bertobat, ya benar-benar berubah ya, baru lu bisa join. Soalnya sering kali, mohon maaf ya, yang terjadi di rumah tangga kan, misalnya laki-lakinya melakukan KDRT, datang, say, minta maaf, say, segala macam, sorry, segala macam. Ya, terus kan perempuan dulu kan pakai hati kan. Iya. Ya kan, kadang-kadang juga perempuan juga susah. Demi anak kadang-kadang mereka juga akhirnya Demi ngalah kan. anak, Iya. demi rumah tangga. Saya juga pernah punya pengalaman, Bu Rifu. Jadi suaminya itu apa namanya, dia berselingkuh lah, ya kan. Sampai anaknya itu bilang saya nggak mau menikah dengan laki-laki, gitu kan. Ya kan? Terus saya tanya sama klien saya, lu mau menikah nggak? Lu mau bercerai nggak? Saya tanya. Dia bilang nggak mau, gue demi anak. Saya bilang kalau lu demi anak, ya lu itu bertobat, ya kan, tinggalkan perempuan itu, ya kan, kemudian lu minta maaf sama istri lu, mungkin ada something wrong juga dari istri lu yang salah terhadap lu, istri lu juga harus minta maaf, nah kemudian kalian berdua minta maaf sama anak kalian, nah itu baru demi anak. Kalau misalkan lu saat ini lu masih melakukan hal tersebut, terus ngomongnya demi anak, itu bohong banget. Iya. Menurut saya sih ya. Iya, jadi memang sulit ya. Ini masalahnya soalnya kan gak seperti yang kita pikir hanya sekedar pemukulan. Tapi kalau kita melihat ada unsur latar belakang keluarga, pengalaman masa kecil, trauma masa lalu ya dari pelaku,
sebelum masuk pernikahan, saya setuju dengan yang tadi Pak Kelan bilang, pranikahnya nggak bisa cuma sependek itu ya. Hanya berapa kali pertemuan, hanya ngomongin hal-hal permukaan saja, tapi orang-orang ini membawa, mereka punya baggage dari masa lalunya yang belum kelar sebetulnya secara psikologis gitu ya Pak Kelan ya. Betul. Dan pemuka agama harus berani jujur. Harus berani jujur dan realistis. Nah, itu tantangan bagi pemuka agama. Berani nggak menyatakan bahwa kebenaran, fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi seringkali kan pemuka agama, mohon maaf ya, ngomongnya yang baik-baik aja. Ini lo nggak boleh, itu nggak boleh. Ya kan, istri harus taat sama suami. Ya kan, terus suami adalah kepalanya, imamnya, segala macam. Tapi berani nggak ngomong? Kalau misalnya suami lu KDRT, lu tendang aja suami lu. Pelaku dong, sama-sama pelaku dong kayak gitu. Iya nggak, maksudnya intinya begitu ya. Maksudnya gini loh, jangan kita hanya menceritakan hal-hal yang baik gitu loh. Tapi kita harus mempersiapkan mereka dalam mengarungi ini kan samudra realita kan ya. Rumah tangga kali ya, realita rumah tangga. Betul. Jangan cuma soalnya mereka mungkin masih ngawang-ngawang lihatnya yang rumah tangga tuh warna pink-pink jambu-jambu yang enak-enak doang gitu ya. Iya. Masih indah-indah gitu ya ngebayanginnya. Soalnya gitu gini Bu Rifung, kita berdua itu mungkin profesinya sama, Ibu Rifung sebagai konselor, saya sebagai lawyer, kita berdua itu yang mendapatkan cerita secara jelas. Jadi jeleknya benar-benar vulgar dari pasangan. Bu Rifung, masa saya diginiin sama suami, saya mohon maaf dipaksa berhubungan waktu lagi dapet gitu, segala macam. Ya kita begini. Jadi apa yang sampai ke kita itu adalah benar-benar cerita yang sejujur-jujurnya. Tapi waktu nyampe ke pemuka-pemuka agama itu adalah cerita-cerita yang ditutup-tutupin, nggak enak lah sama pemuka agama. Ya kan? Aduh, saya kan pengurus dari satu lembaga agama, ya kan saya siapa gitu kan, saya punya kedudukan tinggi, segala malu. Tapi kalau misalnya sama konselor, sama kita kan dia mesti cerita apa adanya kan. Saya selalu bilang gitu sama klien saya, kalian kalau mau saya bantu, mesti cerita sejujur-jujurnya. Jangan bohong. Kalau misalkan ada perempuan atau laki-laki lain, mesti cerita. Kalau ada kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, mesti cerita. Atau misalkan punya anak di luar pernikahan dengan perempuan lain, mesti cerita. Nah, mau nggak? Nah, mereka pasti cerita sama kita. Jadi menurut saya sih, negara sebenarnya juga harus memberikan penyuluhan sih ya. Penyuluhan ya, bukannya kepo, karena kan itu urusan privat. Iya, benar. Iya, soalnya ranahnya itu private kan, sangat personal. Betul. Tapi kan negara, ya ini saran saya, negara sebenarnya bisa join di waktu pada saat mengajukan syarat pernikahan. Syarat pernikahan kan ada namanya N1, N2, N3, N4 ya, masalah bukti bahwa kita itu masih perjaka lah, ibaratnya belum terikat dalam perkawinan yang sebelumnya gitu loh. Nah, jadi negara itu bisa, ya udah, lu kalau mau ambil, lu mau minta administrasi itu, lu ikut dulu nih bimbingan pranikah, yang diberikan oleh negara gitu kan. Nah, coba ada konselor-konselor yang menilai apakah secara kepribadian kamu itu bisa atau tidak, secara material kamu cukup atau tidak cukup, gitu loh. Yang banyak sekali kan orang-orang yang belum, ya kita selalu bilang gini, orang-orang yang tidak siap secara uang, udah jangan kawin dulu deh. Padahal bukan itu aja dalam pernikahan kan. Lu siap mental nggak? Ya kan? Lu kalau nggak siap mental, nggak siap menghadapi mertua lu, ya kan? Nggak siap menghadapi keluarga pasangan lu, gitu kan, ibarat dalam menikah, jangan dulu deh. Atau misalkan secara faktor ekonomi, misalkan dari pasangan kita itu demanding, atau misalkan dependen sama kita, demanding dan dependen ya, bergantung sama kita. Bisa nggak lu dengan pendapatan segini untuk berjalan gitu loh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, menurut saya sih itu yang perlu ditekankan lebih lanjut. Iya. Iya, Pak Kelan melihatnya udah seperti mata konselor melihat ya. Jadi karena pengalaman di lapangan nggak cuma bisa lihat aspek hukumnya doang ya. Memang negara ngelindungin, negara kasih aturan. Tapi ketika Pak Kelan berhadapan dengan mereka, the real case-nya
realitanya ada unsur psikologisnya, material mereka juga harus ya modal lah ya. Jadi jangan sampai nggak ada persiapan juga karena rumah tangga juga kalau misalnya pernikahan itu nggak ada uangnya juga berantem terus kan. Akhirnya mereka juga jadi kekerasan dalam hal fisik terjadi karena ribut-ribut soal uang itu juga sebenarnya. Penelantaran anak juga karena nggak ada uang itu juga tadi ya sebenarnya kan ya. Banyak, dimensinya banyak sih, Bu Rifung. Ada Hmm. dulu saya di Surabaya itu ketemu sama supir Gojek lah, Gokar lah. Saya naik Gokar. Dia bilang sama saya, oh Bapak lawyer ya? Iya, kebetulan saya lawyer, saya bilang gitu kan. Terus ditanya, gimana Pak untuk pernikahan yang supaya langgeng? Wah, banyak ya dimensinya ya. Saya bilang gini, tapi salah satu faktornya adalah uang, gitu kan saya bilang ya. Salah satu ya, bukan yang terpenting, bukan. Salah satunya adalah uang, saya bilang. Lu nggak punya uang, itu bermasalah, tapi lu banyak uang juga masalah, saya bilang. Iya ya, Serius. benar-benar. Jadi nggak punya uang sama sekali juga masalah, punya uang segunung juga bermasalah. Iya sih. Iya betul sih betul. Iya memang tadi sebetulnya yang Pak Karen bilang saya setuju ya. Halo, Pak Kellen? Halo? Sepertinya signal kami ada yang nggak stabil, entah saya atau Pak Kellen nih. Halo, Pak Kellen? Halo? 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 Ya, teman-teman, terima kasih sudah join IG Live ini ya. Teman-teman boleh drop pertanyaan ke kolom tanda tanya di bawah pojok kanan ya. Jadi silakan bertanya. Kalau ada pertanyaan, Pak Kellen akan menjawab dari sisi hukumnya gitu ya. Oke, Pak Kellen kayaknya mental nih ya, signalnya lagi kurang stabil. Teman-teman terima kasih sudah join ya di dalam IG Live hari ini. Saya invite lagi ya, Pak Kellen kayaknya tadi mental karena signalnya kurang bagus nih. Topik kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Karena ini hal yang betul-betul real di depan mata kita gitu ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari kita bisa melakukan tindakan yang tidak tepat secara verbal atau verbal abuse kepada anak-anak atau pada pasangan, atau bisa juga kita tanpa maksud tapi kita bisa melakukan kekerasan fisik ya secara ekonomi, psikis atau seksual kepada pasangan. Saya lagi invite ulang nih ya Pak Kellen ya. Pak Kellen kayaknya mental dari IG Live ini belum bisa masuk lagi nih. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya drop pertanyaan di dalam kolom tanda tanya yang di kanan bawah. Sebentar ya, saya chat Pak Kellen dulu nih ya. Dia mental atau kenapa nih? Oke, teman-teman, terima kasih untuk Johan, Angelin, ya untuk Linda, kemudian ada beberapa teman-teman lain yang sudah join. Terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Saya akan invite ulang, gagal ya tadi invite-nya ya. Oke, saya invite lagi. Sebentar, Pak Kellen lagi mental nih. Oke. Oke. Silakan Pak Kellen. Halo, halo, Hai Pak Kellen, kembali lagi. sorry. Iya. Aduh, koneksinya. Ya, gimana ada pertanyaan? Tadi, iya, tadi kita tadi kepotong ya. Saya juga lupa tadi ngomong yang mana. Oh iya, tadi yang pranikah ya, benar ya. Jadi kita sebagai seorang yang di bidang yang realitanya kita ketemu sehari-hari ya, Pak Klan sebagai lawyer, saya sebagai konselor, kami melihat kalau udah pernikahan itu untuk memperbaiki PR-nya banyak ya. Jadi kalau sebelum masuk ke pernikahan, sebaiknya memandang serius pentingnya persiapan pranikah sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan itu. Karena pernikahan itu tidak seindah drama Korea, nggak seindah lagi dongeng, cerita dongeng ya. Pernikahan itu ada dampak-dampak yang serius kalau kita nggak mempersiapkan dari awal. Jadi ada peran dari tadi Pak Kenan mengusulkan pranikahnya para pemuka agama mungkin bisa mempersiapkan supaya orang-orang ini sebelum masuk perkawinan mereka memperbaiki dulu hal-hal yang perlu diperbaiki ya, gebolan-gebolan masa lalunya diberesin dulu gitu ya Pak Kellen ya, supaya tadi yang trauma-trauma. Saya mau nyambungin yang ke trauma nih. Tadi Pak Kellen dan coba trauma ini dibahas. Apa trauma yang Pak Kellen mau jadikan kasus yang Pak Kellen mau sharingkan kepada kita nih Pak? Trauma ya. Jadi menurut saya sih gini aja, saya cerita mengenai kenapa sih kebaikan perempuan menarik dari kasusnya yang sudah dilaporkan sama polisi ya. Jadi ada beberapa yang saya temui ya,
dan dari polisi juga ngomong. Seringkali itu perempuan itu yang tadi saya bilang, Bu Rifung. Jadi perempuan itu merasa lemah dari sisi ekonomi. Jadi makanya saya selalu bilang sama perempuan-perempuan muda ya yang mau menikah, saya bilang yang pasti satu ya, kamu jangan bodoh, jangan bego. Nah, perempuan itu harus pintar, saya bilang. Perempuan itu harus sekolah setinggi-tinggi mungkin. Karena kalau misalkan lu sekolah rendah, karena kan anak-anak dididik sama lu kan, saya bilang. Nah, lu juga, misalnya lu ini perempuan ya, lu juga harus lebih pinter karena untuk menghasilkan generasi yang lebih baik daripada generasi ya kayak kita lah. Yang kita mau anak kita lebih hebat dibanding kita kan. Jadi perempuan itu harus pinter, harus melihat berbagai dimensi, harus baca banyak hal. Jadi dia tahu mengenai hak dan kewajibannya supaya dia itu bisa menjelaskan kepada anak-anaknya ini boleh, ini nggak boleh. Nah kamu harus ini nggak boleh lu ya untuk dilakukan sama pasanganmu. Nah, itu mesti diajarin karakter mereka. Jadi perempuan itu sebagai faktor utama untuk untuk di dalam rumah tangga sebagai leher lah dari kepala tersebut. Yang kedua adalah yang kedua saya selalu bilang ini sama perempuan, kamu itu harus independen. Dalam pengertian kamu harus punya usaha sendiri. Jadi pada saat kamu berusaha sendiri, kamu punya uang, artinya kamu punya kamu berhak atas uang tersebut. Itu bukan uang suamimu, itu bukan uang keluargamu, itu uangmu sebenarnya. Yang kamu bersama-sama dengan suamimu dengan rela hati untuk chip in duit sama-sama itu sebagai uang di keluarga. Tapi kamu harus punya uang sendiri supaya pada saat kamu diisengin sama suami, jangan sama siapapun lah ya, kamu bisa independen. Jadi ibaratnya ya udah nggak ada lu, gue nggak ada masalah. Gue sama anak-anak gue aja, nanti gue bisa hidup gitu loh. Nah yang ketiga adalah perempuan itu harus siap secara mental juga. Mental dalam pengertian seperti ini, kita harus bisa menentukan ini benar, ini salah. Dan bagaimana mengantisipasi apa ini suatu hal yang misalnya salah, antisipasinya apa? Kayak mitigasi resiko lah, seperti itu. Kalau saya kan orang resiko, saya selalu melihat sesuatu hal dengan resiko ya. Jadi perempuan juga harus mengerti posisinya seperti apa. Nah, terus yang keempat adalah kalau misalkan kita bermasalah secara pribadi kita bermasalah, misalkan contoh ya, gambar diri kita rusak. Misalkan dulu orang tua kita melakukan pelecehan seksual terhadap kita, orang tua kita itu melakukan pemukulan terhadap kita. Nah, kita harus konseling juga. Apakah diri kita sudah punya gambar diri yang baik dalam membina suatu hubungan keluarga? Karena gambar diri kita yang rusak menyebabkan gambar diri anak kita juga akan rusak. Karena bagaimana mungkin suatu hal yang rusak menghasilkan produk yang baik? Nggak mungkin. Jadi menurut saya sih, dalam suatu rumah tangga memang nggak mudah. Jadi memang betul-betul harus dipersiapkan banyak hal supaya anak kita lebih baik dibanding kita. Gitu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang keluarga saya ya. Jadi orang tua saya, papa saya itu dilahirkan dari keluarga Chinese Toto ya. Gitu. Terus kemudian ada didikan Belanda juga, jadi sangat keras gitu loh. Sangat keras terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya, dan tidak pernah ngomong sama mama saya, say I love you, nggak pernah ada. Yeah. Jadi ya sifatnya adalah keras gitu loh ngomongnya. Ini enggak. Nah, kita sendiri walaupun kita sudah menghadapi exposure begitu selama kita hidup gitu, mungkin setengah dari kehidupan kita kan kita dengar mama sama papa kita berantem terus kan. Nah, kita sendiri harus memutuskan apakah ini yang mau kita wariskan terhadap anak kita. Ya, ini yang kita wariskan terhadap anak cucu kita, seperti itu kah? Nah, kita yang punya pendidikan tinggi pasti punya nalar yang baik gitu loh. Ini nggak boleh nih, kita mau lebih baik. Nah, itu menurut saya. Kalau misalkan gambar diri kita rusak, ya, nalar sebaik apapun, kita akan merasa bahwa, diri saya udah, memang saya tuh saya nggak bernilai, saya memang lebih baik dilecehkan sama suami. Kayak begitu juga ada seperti itu. Jadi menurut saya sih, banyak jadi faktor utama adalah mental dulu dibenarkan, baru kalau misalnya uang kan bisa dicari ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mencari uang ya bersama-sama aja. Gitu loh. Ini guyon ya, Bu Rifung ya. Jadi ada perempuan juga nanya sama saya, perempuan muda. Pak, gimana Pak? Mendingan kita dapat orang kaya dong. Saya bilang, kalau dapat lu harus dapat orang kaya nggak apa-apa, tapi jangan dapat anak orang kaya, karena yang kaya bapaknya. Jadi mending lu pacaran aja sama bapaknya, saya bilang gitu.
Bercanda Ibu. Iya, iya. Tapi mengenai tadi persiapan itu saya setuju ya. Jadi kita mesti berhati-hati ya mempersiapkan pernikahan, mencari pasangan. Jadi memang tadi yang Pak Kellen sebut tentang pola asuh ya. Pak Kellen diasuh oleh orang tua yang masih dengan gayanya otoriter ya kalau boleh dibilang ya. Papa mama yang dengan didikan keras, mendidik Pak Kellen dengan keras. Tapi saya melihat Pak Kellen mendidik anak gak keras ya. Jadi mencoba menghentikan sampai ke bapak aja. Jadi nggak melanjutkan ke anak dan mencoba memodifikasi pola parentingnya yang lebih baru dan lebih sehat gitu ya Pak Kellen ya. Dengan nggak pakai kekerasan lagi ya berarti ya. Tujuannya adalah supaya generasi selanjutnya lebih baik dibanding kita. Tujuannya sih seperti itu sih. Bukan hanya pendidikan, bukan hanya materi, tapi juga kita bisa mewariskan mental yang baik buat anak kita. Jadi gambar diri anak kita itu berubah gitu. Jadi mungkin kita itu orang Asia kan malu-malu kan. Nah mungkin anak kita itu dengan dia itu berani, dengan dia apresiasi, oh kamu bagus ya, yang nggak pernah dilakukan sama orang tua kita gitu kan. Nah dia akan timbul rasa percaya dirinya dan kreativitasnya. Itu sih menurut saya sih. Iya. Karena kedepannya pasti kan dunia ini kan akan lebih banyak di dunia-dunia kreatif kan, ketimbang dunia-dunia konvensional seperti kita. Kalau kita tidak mulai Hmm. prepare dari sekarang, mereka tidak akan survive. Jadi menurut saya ya udah, hal-hal yang enak berhenti di saya aja deh. Gitu loh. Selanjutnya kita sendiri ikut konseling, tapi kita juga ikutkan anak kita konseling ya. Dalam pengertian anak kita, oke, bagaimana sih untuk menjadi anak yang lebih baik? Kan di sekolah kan seperti itu kan. Lu mesti ada sesi konseling ya kan. Tapi jangan lupa Iya, orang tua juga harus mendapatkan sesi konseling itu. iya. Benar sih, saya setuju ya. Kebanyakan sebagai saya sebagai konselor sekolah dulu kita mengkonseling anaknya aja. Tapi sebenarnya yang butuh konseling juga orang tuanya ya. Kadang orang tua pikir, udahlah anaknya aja yang konseling. Padahal anak bukan barang rusak yang kita perbaiki. Sebenarnya orang tua turut andil loh ya dalam proses parenting mereka yang keliru tanpa sengaja ataupun sengaja mempengaruhi anak-anak mereka begitu ya. Jadi sebetulnya yang perlu Yes. dikonseling tadi Kalian bilang satu paket ya orang tua dengan anaknya bukan anaknya. Jangan menganggap anak seperti radio rusak yang direparasi ke tukang servis nih betulin nih benerin ya gitu. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Memang saya setuju banget dengan yang Pak Kelan bilang kita sendiri yang harus menghentikan itu kekerasan stop kita lalu sampai ke anak-anak kita jadi caranya mesti berbeda. Tunjukkan kasih sayang. Tadi Pak Kelan bilang ya papanya susah mengekspresikan kasih sayang, susah mengekspresikan apresiasi. Tapi saya setuju, kita orang tua lebih gampang mengkritik, ya, melakukan kekerasan, melakukan tindakan-tindakan yang secara verbal mengelabel anak, mengintimidasi anak. Itu juga sebetulnya bentuk kekerasan ya Pak Kelan ya, yang itu yang membekas dalam hati anak-anak yang menimbulkan trauma-trauma gitu ya. Ya dong, Halo Pak pasti. Kelan? Iya, iya, betul ya, iya. Ya Pak Kelan, sekarang nih Pak Kelan, eh, kalau misalkan terjadi kekerasan di sekitar kita ya, sebagai orang terdekatnya, apa yang menurut Pak Kellen harus kita lakukan nih, kalau kita melihat atau mendengar? Satu ya, sebagai korban tindak kekerasan itu yang mesti dilakukan adalah satu mendokumentasi. Halo Pak Kalau Kellen, suaranya kurang jelas, boleh halo, kurang kedengeran? kedengaran? Iya, iya, sekarang Kedengeran? kedengaran. Oke. Satu Iya, yang mesti kita lakukan adalah dokumentasi kekerasan tersebut, ya kan? Pada saat kita diperkosa, misalkan ya, di rumah tangga, misalkan, yang kita mesti lakukan adalah pada saat kita diperkosa, jangan mandi, langsung berangkat ke kepolisian setempat untuk diperiksa. Kalau kita di KDRT pertama kali yang mesti kita lakukan adalah kita mendokumentasi cara KDRT tersebut, kemudian memar-memar itu langsung ke polisi, langsung divisum oleh dokter. Jangan ke rumah sakit dulu ya, ke kepolisian untuk dimintakan visum oleh dokter. Itu satu. Kalau misalkan kita mau bertindak kekeluargaan, tetap kita harus mendokumentasi KDRT tersebut. Yang kedua, kita harus keluar dari rumah tersebut. Apapun alasannya keluar. Gitu loh. Nggak boleh nggak keluar. Keluar. Jadi entah itu ke rumah saudara, entah itu ke rumah teman, ya kan, entah itu ke rumah orang tua kita, harus keluar. Nah, kalau mau mediasi secara keluarga, ya sebenarnya yang terjadi adalah sebenarnya lebih baik besan ketemu besan ya. Orang tua ketemu orang tua dulu deh. Nah,
Kemudian orang tua ketemu orang tua dihadapkan mengenai pelaku KDRT tersebut. Yang korbannya jangan dihadirkan, karena kenapa? Korbannya kan lagi tertekan, ya kan? Yang harus dihakimi kan sebenarnya pelakunya, ya kan? Hakimi dulu pelakunya, jangan dihadirkan dua-duanya. Suami kamu sudah mau bertobat nih, atau istri kamu bertobat nih, ayo ampunilah, kita mengasihi dia, jangan. Gitu loh. Pastikan bahwa dia melakukan komitmennya, mau seperti apa. Komitmen itu banyak ya. Satu, dia merubah dirinya dia. Yang kedua adalah, maaf ya, menurut saya dia harus mengikuti konseling juga. Ada yang salah terhadap gambar dirinya dia. Gitu loh. Itu secara kekeluargaan ya. Tapi kalau misalnya setelah dia melakukan terapi konseling, dan lain-lain, nah kalau misalnya dia ada kelihatan berubah, nah diberikan berkala. Misalkan, oke ya, dalam satu seminggu, 2 hari gue tinggal di rumah, ya kan? 5 hari berikutnya gue tinggal di rumah orang tua. Seperti itu. Jadi jangan langsung ke kehidupan normal. Gitu. Jadi kita mesti kasih sanksi juga kepada dia, jadi supaya dia tahu kalau melakukan ini ada konsekuensinya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari kepolisian yang harus dilakukan adalah satu, yaitu visum et repertum, itu visum dari kepolisian. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan kepolisian yang akan memanggil dari korban tersebut, pelaku tersebut, dan dilakukan BAP segala macam. Nah, nanti kalau misalkan dia bertobat, kalian mau cabut BAP-nya sebelum ke pengadilan, silakan. Tapi jangan sampai sudah dalam tahap pengadilan ya. Karena kalau misalnya sudah dalam tahap pengadilan, nggak bisa diapa-apain tuh. Udah pasti jatuh putusannya. Nah, saya pernah mengalami kejadian yang tadi saya bilang, istrinya digilas pakai motor. Iya. Nah, tapi karena istrinya kasihan sama suaminya, dia mohon ampun sama hakimnya saya marahin dia. Lu nggak takut kamu? Di sini pengadilan. Gitu loh. Ini orang ini memang kurang ajar, dia bilang gitu kan. Masa istri sampai digilas pakai motor? Maksud takut. Iya. Tapi istri saya minta ampun. Tapi bagaimanapun tetap jatuh putusannya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya menurut saya sih harus ada pembalasan setimpal terhadap orang-orang yang melakukan KDRT ya. Ya sama yang saya tadi bilang. Purifung. Anak kita dipukulin orang, kita bisa terima nggak? Nah, kenapa anak kita kalau misalnya dipukulin sama pasangannya dia, kita bisa terima. Dan menyuruh pasangan kita untuk terima. Menyuruh anak kita untuk terima. Iya. Terima kasih Pak Kellen. Berarti memang diutamakan keselamatan kita ya yang utama ya. Saya tadi juga menemukan satu buah buklet ya. Ini buklet yang sangat baik ya. Ada negara-negara tertentu yang mempersiapkan buklet untuk orang-orang di rumah tangga ya, untuk mencegah atau jika terjadi misalnya KDRT ya. Mereka memberikan gambaran seperti yang Pak Kellen bilang ya, mirip seperti itu. Jadi kalau kita sayangnya nggak ada buklet-buklet seperti ini untuk mengedukasi ya, untuk orang-orang di rumah tangga atau untuk anak. Dan memang kita perlu untuk tadi ya, saya mungkin menambahkan sedikit, kita perlu mengajarkan untuk anak atau orang-orang di rumah untuk menjaga aman. Bisa juga masuk ke dalam ruangan, dikunci dulu pintunya seandainya susah keluar rumah gitu ya. Mungkin jaga-jaganya dengan masuk ke kamar, kunci pintunya, setidaknya amankan dulu ya dari resiko-resiko yang tidak bisa kita perhitungkan. Karena kalau orang lagi marah, lagi kalap, ya apalagi kalau melakukan KDRT itu bisa lupa daratan ya, jadi bisa melakukan tindakan yang sangat-sangat berbahaya ya. Nggak ada salahnya untuk masuk ke kamar, kunci pintunya dulu. Lalu seperti tadi Pak Kellen bilang benar, meninggalkan rumah sementara untuk aman dulu ya, amankan diri, jangan sampai kita bonyok di dalam lalu terjadi apa-apa kita nggak bisa menyelamatkan diri. Jadi menurut saya sih memang kita perlu bijaksana ya, menimbang. Jadi korban tuh nggak gampang dan pelaku itu perlu terapi atau konseling seperti yang Pak Kellen bilang. Jadi korban itu juga serba salah ya tadi ya, bisa mencabut mencabut laporannya karena nggak tega, kesian, mempertimbangkan anaknya, bagaimana kalau ayahnya masuk penjara dan macam-macam ya. Jadi akhirnya memang ini hal yang cukup kompleks gitu ya. Dan saya setuju sekali, baik itu pelaku ataupun korban, anak atau istrinya tetap perlu melakukan konseling. Dan tadi ya, pelaku tidak harus laki-laki, kadang-kadang perempuan juga bisa jadi pelaku. Anak juga bisa. Oke, Pak Kellen. Iya, anak juga bisa ya, pelakunya juga bisa anak yang menelantarkan orang tua atau menganiaya orang tuanya ya. Pak Kellen, nggak terasa waktu udah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Closing statement Pak Kellen, dari sisi hukum, bagaimana Pak Kellen? Apa yang Pak Kellen mau titipkan kepada orang-orang yang menonton IG Live ini? Satu yang pasti, kalian nggak sendiri. Ya, para korban KDRT itu kalian tidak sendiri.
ternyata banyak teman-teman yang mendukung bahwa apa namanya, untuk mendukung kalian untuk mendapatkan sesuatu hal, bukan masalah keadilan ya, tapi lebih ke arah namanya kesejahteraan batin kali ya. Ya kan, siapa Mm-mm. sih yang mau di KDRT kayak gitu secara psikis dan fisik ya, kan nggak ada yang mau kan seperti itu. Jadi kalian tidak sendiri, ada teman-teman yang mendukung kalian. Yang kedua adalah carilah apa namanya, konsultan-konsultan yang bisa membantu kalian. Banyak kok, dari ada konselor-konselor psikologis juga banyak, yang gratis juga, yang berbayar juga banyak, ya lawyer-lawyer yang berbayar dan gratis juga ada seperti itu. Nah, pada saat menjadi korban jangan malu, itu bukan menjadi aib. Yang harus menjadi aib adalah pelakunya, bukan kalian sebagai korban. Mm-mm. Jadi jangan dibalik. Jadi yang lain adalah mengenai ngomongan orang itu tidak membuat kamu kenyang, intinya gitu loh. Nah, tapi keselamatan kalian lah yang terpenting. Jadi jangan pedulikan ngomongan orang, oh kamu menjarakan suami kamu, kamu menjarakan istri kamu, kamu ini aib, ya kan, kamu tidak menaati agama. Jangan mendengarkan itulah. Keselamatan kalian nomor satu di atas segala-galanya. Gitu loh. Karena ingat, orang tua membesarkan kalian, mendidik kalian sampai gede bukan untuk dipukulin sama pasangan kalian, Iya. ya, tapi untuk dikasihi, disayangi, Iya. seperti itu, supaya bisa melahirkan generasi yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik lah. Seperti itu, Bu Rifung. Iya. Dan jangan lupa kalau perlu cari bantuan profesional untuk konseling, ya, jangan sungkan mencari bantuan profesional ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan IG Live pada malam hari ini. Pak Kelan, terima kasih banyak. Hari kita formal banget ya. Biasanya saya kalau Pak Kelan tuh kalau ngobrol udah nggak pakai Pak dan Bu ya. Tapi hari ini kita settingannya sangat formal. Semoga Wah, konten ini ini di IG. bermanfaat. Iya nih IG. Semoga konten ini bermanfaat, Bapak Ibu semua teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di IG live berikutnya. Thank you Pak Kellen. Salam untuk Thank you, istri thank you. dan keluarga ya. Take care ya. Thank you. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Ya bye bye.